saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan telah bersama-sama dengan kami untuk membangun Pamekasan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tentunya selama 2 tahun kami mengabdi untuk Pamekasan hebat. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, terutama dalam mewujudkan visi misi dan beberapa program kerja yang telah diagendakan oleh pemerintahan. Alhamdulillah selama 2 tahun ini dari 5 prioritas yang ingin kita lakukan di infrastruktur, kemudian kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, dan reformasi birokrasi, kita akan coba mengurai satu persatu. Di bidang infrastruktur sesungguhnya walaupun belum menyeluruh dan belum seluruhnya bisa kita wujudkan, beberapa infrastruktur yang mungkin sampai saat ini masih tersisa, tapi sungguh kami menjadikan infrastruktur ini sebagai bagian dari prioritas pembangunan kami dalam 3 tahun sisa kepemimpinan. Yang kedua, sebagai wujud dari komitmen kami untuk menjadikan kesehatan sebagai bagian dari program prioritas kami, telah kami launching mobil sigap di 178 desa di Kabupaten Pamekasan sebagai bagian dari sarana kami untuk memberikan pelayanan yang excellent di sektor kesehatan. Walaupun sungguhnya ini hanya bersifat sarana prasarana, belum masuk kepada pelayanan, tetapi harapan kami, harapan pemerintahan hari ini bahwa sektor kesehatan ini terus akan kita genjot untuk menjadikan sektor di bidang kesehatan ini menjadi pelayanan yang excellent dan luar biasa di tahun-tahun yang akan datang, terutama di sisa kepemimpinan kami dalam 3 tahun yang datang. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan, dan sampai terima kasih dan mengucapkan banyak penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung, kemudian juga telah memberikan atensi kepada kami terhadap beberapa hal yang telah kami lakukan. Kemudian di sektor pengembangan ekonomi melalui program wirausahaan baru yang telah kita gagas bersama-sama, 10.000 wirausahaan baru, dan sudah kita lakukan pada tahun 2020 ini, dan sudah kita latih 2.000 calon wirausahaan baru, dan alhamdulillah sudah mulai menggeliat beberapa desa dan beberapa kampung sudah melakukan inovasi, melakukan kreasi untuk mengembangkan sektor ekonomi ini. Dan sungguh luar biasa dalam beberapa bulan yang sudah kita lakukan dalam tahun 2020 ini telah banyak menghasilkan produk-produk unggulan di Kabupaten Pamekasan. Ada songkok, ada sandal, kemudian ada beberapa souvenir yang lain yang sudah mulai berkembang dan merangkak di Kabupaten Pamekasan. Bahkan songkok yang saya pakai hari ini adalah hasil kreasi dari wirausahaan baru yang sudah kita latih selama kurang lebih 6 bulan ini. Dan beberapa sepatu sudah kita hasilkan, dan ini bagian dari cara kita bahwa sektor ekonomi ini harus kita kembangkan. Kita alhamdulillah beberapa perbankan kita memberikan CSR, terutama Bank Jatim kemarin sudah kita berikan kepada beberapa calon wirausahaan baru, dan alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan. Kemudian di sektor pelayanan publik. Di sektor pelayanan publik ini, walaupun belum genap 100 hari masa pemerintahan kita, masa pemerintahan kami, alhamdulillah sudah terbentuk dan sudah berdiri mall pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan. Ini cara kita agar beberapa pelayanan publik yang kita miliki dan hari ini
terus merangkak untuk menjadi lebih baik. Ini bagian dari cara-cara kita, kreasi kita, pemerintahan hari ini untuk mendorong Pamekasan ini berdaya saing dengan kabupaten-kabupaten maju. Kemudian di sektor pendidikan ini adalah kunci utama dari sebuah kemajuan bangsa, sebuah kemajuan kabupaten. Tentunya kita juga ingin mendorong sektor pendidikan ini berkemajuan. Telah kita berikan beasiswa kepada santri, karena ini juga bagian dari janji politik kita. Alhamdulillah tahun 2020 ini sudah bisa kita realisasikan. Ada untuk angkatan pertama ada sekitar 2000 santri sudah kita berikan beasiswa. Di situ sudah kita berikan beberapa pendidikan tambahan, yaitu kebangsaan, kemudian sektor ekonomi, pengembangan wawasan, dan seluruhnya ini kita persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan. Semoga dalam 1 tahun program kerja ini sudah berjalan, karena masa pemerintahan kita sudah 2 tahun. 1 tahun pertama kita coba melakukan beberapa evaluasi, melakukan beberapa komunikasi, kemudian penyesuaian dengan beberapa stakeholder, dengan semua kalangan, dengan birokrasi yang ada di Kabupaten Pamekasan. 2 tahun hari ini sudah bisa kita realisasikan beberapa janji kita. Ini adalah semata-mata untuk kemajuan Pamekasan dan sekaligus untuk mewujudkan Pamekasan hebat yang kita cita-citakan. Kita mulai dari yang pertama, kita mulai dari batik. Kita semua tahu, masyarakat Pamekasan tahu bahwa batik ini adalah produk unggulan masyarakat di Kota Pamekasan. Sehingga kita berupaya melalui kebijakan yang menurut hemat kami adalah strategis, dan ini mempunyai dampak yang sangat luas bagi perkembangan batik di Kota Pamekasan dan secara khusus dan secara umum di Madura. Kita coba membranding mobil batik pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ini alhamdulillah kita dapat rekor muri kemarin. Ini cara kita agar batik ini dikenal di Indonesia dan bahkan di dunia. Dan alhamdulillah melalui kebijakan ini pertumbuhan sekaligus juga perkembangan dan bahkan presentase pembelian batik di Kabupaten Pamekasan semakin meningkat. Tentunya walaupun di tahun kedua ini kita menghadapi pandemi, dan ini bisa kita sadari bersama-sama bahwa pandemi ini telah membuat seluruh aktivitas ekonomi kita berhenti. Tetapi alhamdulillah batik ini masih tetap merangkak, kemudian masih bisa bertahan dan terus berkembang. Kita berupaya agar batik ini tetap menjadi maskot pemerintah, maskot Kabupaten Pamekasan, dan tetap menjadi bagian dari hazanah kebudayaan masyarakat Pamekasan. Tentunya ke depan kita akan tetap dorong batik ini menjadi primadona produk unggulan masyarakat di Kabupaten Pamekasan melalui beberapa kebijakan yang sudah kita lakukan. Bahkan kita mendapatkan penghargaan dan bahkan dinobatkan sebagai pasar batik tulis tradisional terbesar di Indonesia. Ini cara kita mendatangkan beberapa orang masuk ke Pamekasan, kemudian bisa berbelanja dan membeli batik. Dan di beberapa pameran di Indonesia, dan kita sering terlibat di beberapa pameran, dan alhamdulillah batik yang kita jual cukup laku, luar biasa. Kemudian di sektor pertanian sesungguhnya berkaitan dengan beberapa tahun terakhir ini beberapa perkembangan dinamika tentang tata niaga tembakau cukup menarik perhatian publik, tidak hanya di Pamekasan tapi juga di nasional. Ini perbincangan ini semakin hangat karena harga tembakau tetap stagnan di angka 54 maksimal, kemudian di angka 45, 35, dan terus belum mengalami signifikansi untuk kenaikan-kenaikan itu. Tetapi kita berupaya, ada beberapa pertemuan yang sudah kita lakukan agar sektor ini akan tetap menjadi sektor utama, karena hampir 32% masyarakat kita ini, PDRB kita ini ditopang oleh sektor petani. Tentunya kita memahami betul karena ini bukan BUMD,
tetapi badan usaha milik swasta yang dikembangkan oleh swasta, walaupun kita sesungguhnya tidak menyerahkan seluruhnya kepada pasar tentang mekanisme tata niaga tembakau, bahwa intervensi-intervensi sudah kita lakukan melalui regulasi, melalui beberapa peraturan daerah agar sektor ini tetap menjadi sektor yang utama untuk kita kembangkan bersama-sama dan tetap menjadi bagian dari masyarakat Pamekasan untuk mendapatkan income. Tentunya kita berharap bahwa ke depan sektor ini terus merangkak semakin baik, harganya juga semakin meningkat, dan ada beberapa perhatian tidak hanya pemerintahan hari ini tapi juga semua pemerintah di level kabupaten, provinsi, dan bahkan nasional. Ini juga harus memiliki perhatian yang sama terhadap sektor ini. Tentunya beberapa hal yang sudah kita lakukan selama ini, walaupun sesungguhnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat Pamekasan terkait dengan tembakau, bahwa jadi kami sesungguhnya waktu debat kandidat dulu, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan harga tembakau, bahwa kami menjawab kita harus mengembangkan sektor home industry. Jadi kita sudah melakukan beberapa kajian mendalam tentang kemungkinan ada kawasan industri tembakau di Kabupaten Pamekasan. Selama kurang lebih 2 tahun ini sudah ada tambahan dari 43 menjadi 53, ada sekitar 20 tambahan home industri rokok di Kabupaten Pamekasan. Kenapa? Karena kita mempermudah izinnya. Kemudian kita berharap juga kepada Bea Cukai untuk selalu melakukan pendampingan. Harapan kita tidak melakukan gempur begitu terhadap beberapa produk, terhadap beberapa home industri yang bergerak di sektor ini. Jadi harapan kita bahwa ketika tembakau ini semakin terserap, harga tembakau insya Allah semakin meningkat. Ini bisa dilakukan, caranya adalah kalau kita di pemerintah Kabupaten Pamekasan dan di Madura secara umum ada beberapa tumbuh berkembang pabrik-pabrik rokok di Madura. Ini cara kita. Kalau ini tidak dilakukan, maka kemungkinan besar rokok kita akan mengalami stagnasi dan terus tidak akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, cara kita hari ini dan sudah kita lakukan beberapa stakeholder, ada beberapa investor yang ingin masuk di Kabupaten Pamekasan untuk mengembangkan home industri atau bahkan kawasan industri rokok di Kabupaten Pamekasan. Kita welcome dan sudah kita lakukan komunikasi, dan hari ini sudah kita rancang bersama-sama bahwa ini akan tetap menjadi cita-cita kami. Semoga dalam 3 tahun ke depan ini bisa kita wujudkan. Dan kemudian nanti tembakau Madura, tembakau Pamekasan secara khusus ini bisa terserap dan harganya juga bisa berdaya saing. Alhamdulillah hubungan kami baik saja, dan sejak dari awal kita memimpin Pamekasan ini tidak ada pembagian kekuasaan. Bahwa kita akan mengambil beberapa kebijakan bersama-sama, mendiskusikan bersama-sama, kemudian kita juga mengambil keputusan bersama-sama. Selama 2 tahun ini, alhamdulillah hubungan kami dengan Pak Bupati juga baik. Beberapa kebijakan strategis ini sudah kita diskusikan sebelum kita ambil keputusan, dan sampai detik ini, hari ini hampir sudah 2 tahun ini, alhamdulillah hubungan kami tetap baik-baik saja. Tentunya dengan beberapa dinamika perjalanan pemerintahan, kita dan masyarakat Pamekasan bisa menilai bahwa kami tetap utuh menjadi satu kesatuan. Kalau dalam bahasa yang lebih keren mungkin 2 in 1, 2 dalam 1. Biasanya kan 3 in 1, 3 dalam 1. Tapi kita 2 in 1, 2 dalam 1. Perbedaan pendapat itu pasti ada, wajar terjadi di pemerintahan dan terutama dalam mengambil beberapa keputusan. Tetapi perbedaan pendapat itu tidak sampai kemudian meruncing dan membuat hubungan kami tidak harmonis, karena sesungguhnya kami salah memahami antara saya, Pak Bupati juga dengan background yang berbeda. Saya dari kepala desa dan belum sempat melakukan
tidak aktif di partai politik, dan dengan perjalanan yang cukup panjang ini Pak Bupati juga di partai politik dan dengan segala dinamika politik yang melatar belakangi perjalanan beliau, ini menjadi saling melengkapi bahwa berkaitan dengan beberapa urusan yang berkaitan dengan desa, Pak Bupati selalu mendiskusikan dan bahkan menyerahkan kepada saya untuk mengambil beberapa keputusan. Sebaliknya juga demikian, saya juga tidak pernah mengambil beberapa keputusan yang telah diberikan oleh Bupati tanpa kemudian mengkonsultasikan dan mengkomunikasikan dengan beliau. Tugas wakil Bupati itu sungguhnya adalah memberikan pertimbangan terhadap Bupati dan juga memberikan masukan terhadap Bupati untuk mengambil beberapa keputusan dan kebijakan strategis berkaitan dengan pemerintahan. Terakhir mungkin. Kalau ini menyangkut pribadi sesungguhnya perjalanan karir, pengabdian, bahkan politik saya di perjalanan kemarin. Sesungguhnya bagi saya itu tidak ada yang berubah. Dimanapun tempat kita berada dan mengabdi, sesungguhnya ini menyangkut sejauh mana kita berkontribusi untuk masyarakat. Jadi khairun nas sama pemerintah. Di desa mungkin karena skopnya adalah desa, dinamikanya tidak terlalu besar seperti yang saya rasakan hari ini. Tetapi hari ini di Pamekasan dengan segala dinamika politiknya yang cukup panjang dan kemudian masyarakatnya juga yang sudah hidrogen, berbagai dari latar belakang yang saya hadapi juga masyarakat yang luar biasa. Tentunya secara pribadi saya merasakan tetap tidak ada bedanya begitu. Secara pribadi tetap saya rojai dan tetap insya Allah akan menjadi rojai seperti yang terbiasa lahir dari desa dan insya Allah untuk berbuat yang lebih baik untuk masyarakat Pamekasan. Yang saya rasakan hari ini sungguhnya tetap saya lakukan komunikasi, tetap saya menjaga hubungan yang baik dengan desa dan karena saya merasakan bahwa saya berasal dari desa dan masyarakat biasa dan tetap saya lakukan bahwa jabatan ini sebagai wakil bupati hari ini hanyalah sebuah jabatan yang dalam pandangan masyarakat prestisius sesungguhnya sebagai wakil bupati. Tetapi bagi saya ini biasa saja seperti waktu saya menjabat sebagai kepala desa. Apa yang bisa saya lakukan akan tetap saya lakukan, apa yang bisa saya perbuat untuk masyarakat Pamekasan tetap saya akan lakukan. Jadi tidak ada perbedaan yang saya rasakan ini. Termasuk juga ketika menjaga kualitas hubungan dengan keluarga atau membagi tetap waktu. saya jaga apa yang saya lakukan waktu jadi kepala desa. Kalau dalam bahasa kerennya belusukan, saya tetap turun ke bawah. Saya tetap menjaga hubungan yang baik dengan beberapa desa karena saya menyadari bahwa saya berasal dari desa dan tetap saya menjaga hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Sama hanya tensinya dan kemudian cakupannya mungkin lebih luas hari ini. Kalau dulu hanya di Bucur, di desa, tapi hari ini kan seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Bahwa pertama harapan kita, harapan pemerintahan hari ini, kita sampai 2023 yang akan datang, bahwa seluruh visi misi dan beberapa program kerja yang telah direncanakan oleh kita bisa kita laksanakan dengan baik dan bisa kita wujudkan. Harapan kami bahwa dukungan moral, support juga kami harapkan di semua lapisan, terutama nasihat yang bijak, nasihat yang baik, nasihat yang konstruktif, terutama dari para alim, para ulama dan semua kalangan. Tetap kami harapkan bahwa kami adalah manusia biasa, kami adalah manusia yang serba kekurangan. Tentunya perjalanan 3 tahun ke depan ini akan kita manfaatkan dengan baik. Segala saran yang baik tetap kita akan jadikan pertimbangan untuk mengambil berbagai kebijakan strategis untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Pamekasan, terutama untuk di Pamekasan. Ini harapan kami
dan selama sisa 3 tahun ke depan ini terus kita akan genjot dan kita akan ikatkan tali pinggang kita untuk bekerja dengan maksimal agar masyarakat Pamekasan merasakan manfaat kehadiran kami, terutama saya dengan Mbak Bupati, untuk menjadi nahkoda bagi Kabupaten Pamekasan yang luar biasa ini. Bahwa perlu diingat, Pamekasan ini cukup plural dengan segala potensi yang kita miliki. Kita berharap bersama-sama Pamekasan ini akan tetap menjadi pionir, akan menjadi rujukan dari beberapa kabupaten yang ada di Madura. Bahwa Pamekasan hebat, Aceh, Parcuka ini insya Allah bisa kita wujudkan bersama-sama dengan tentunya dengan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.